warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Siang, Kak. Selamat datang dalam kegiatan bimbingan kelompok kita. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok dalam teknik diskusi dengan tema memiliki karakter diri pendiam, Kakak harap semua mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Selamat datang dan selamat siang adik-adik semua. Siang, Kak. Baik, sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, alangkah lebih baik kita mewakili kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok ini, kakak ingin bertanya, apakah di sini ada yang mengetahui apa itu bimbingan kelompok atau BKP? Baiklah, jika tidak ada, kakak akan menjelaskan tentang BKP. BKP atau bimbingan kelompok ini adalah layanan BK yang dimana merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang dan membahas masalah umum dalam kelompok oleh konselor atau guru pembimbing agar individu atau kelompok individu tersebut dapat menjadi pribadi yang mandiri atau lebih baik. Baik, adapun tujuan kita melaksanakan BKP ini diantaranya yang pertama, melatih kita untuk berani mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman. Yang kedua, melatih kita untuk bersikap terbuka dalam kelompok. Yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok, khususnya dengan teman-teman di luar kelompok. Kemudian yang keempat, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih kita untuk bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Yang keenam, menemukan alternatif pemecahan topik, yaitu memiliki karakter diri pendiam. Baik, adapun dalam pelaksanaan BKP ini ada 3 cara pelaksanaannya. Yang pertama, semua anggota diharapkan aktif berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada pendapat yang disalahkan. Yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika ada yang ingin memberikan pendapat. Baiklah, selama kita melakukan BKP, ada 4 asas yang menjadi pedoman kita dan harus kita patuhi. Yang pertama, ada asas keaktifan. Di sini diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat dan melakukan solusi yang dibahas dalam kelompok. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka, memberi ide-ide dan saran. Yang ketiga, asas kemandirian. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok mandiri dan melakukan alternatif pemecahan masalah yang akan dibahas. Kemudian asas normatif, yang dimana setiap anggota kelompok berpendapat dengan sopan dan santun, menghormati pendapat anggota kelompok lainnya, serta tunjuk tangan terlebih dahulu untuk berpendapat. Baiklah, karena kita sudah saling mengenal, mari kita lebih mengakrabkan lagi pertemanan kita. Di sini kita akan melakukan game pengakraban. Judul gamenya itu yaitu nada kata, di mana teman-teman harus menyambungkan kata dari kalimat terakhir yang dikatakan oleh teman yang baru saja mengatakan kalimat tersebut, mengatakannya dengan nada lagu yang akan kita pilih. Sebelumnya adik-adik ingin memilih nada dari lagu apa? Angkat tangan dari kepala. Ya, biar tebentuk. Baik. Baiklah, tadi kita sudah sepakat bahwa nada lagu yang dipakai adalah lagu Lihat Ubunku. Nah, contohnya itu seperti ini. Kakak akan memberikan contoh. Ayo BKP agar kita pintar. Kemudian disambung oleh
Kami. Dari kata terakhir yang kakak ucapkan. Baik, adik-adik sudah paham? Paham. Jika sudah paham, mari kita mulai. Baiklah, kita akan memulai gamenya. Mulai dari kakak. Ayo BKP agar kita pintar. Pintarnya kami karena belajar Belajar di rumah dengan keluarga. keluarga yang pintar, kebangsaan negara. Negara yang sehat, jangan keluar rumah. Baiklah, sekarang kita akan memulai layanan bimbingan konseling kelompok kita. Apakah adik-adik sudah siap? Siap. Adapun topik kegiatan BKP kita pada pertemuan kali ini yaitu memiliki karakter diri pendiam. Sampai di sini, apakah ada yang belum paham? Tidak. Paham. Baiklah, kita akan melanjutkannya. Topik yang kita bahas yaitu memiliki karakter diri pendiam. Nah, menurut adik-adik sendiri, penting nggak sih kita membahas topik ini? Penting. Jika ada yang beri pendapat, silakan angkat tangan. Terlebih dahulu. Baik. Menurut saya itu penting karena kita dapat menyelesaikan permasalahan di sekitar kita setelah mengetahuinya. Baik sekali, ada lagi? Menurut saya topik ini penting untuk dibahas karena kita dapat membantu seseorang mencari cara untuk mengubah sifat pendiamnya. Baik sekali. Menurut saya itu penting karena agar bisa melihat sifat pendiam dari seseorang. Baik lagi. Menurut saya topik seperti ini penting karena membantu kita memahami sifat pendiamnya seseorang. Baik sekali. Jadi pendapat-pendapat adik ini sangat baik. Jadi dapat kakak simpulkan mengapa topik karakter diri pendiam ini perlu dibahas. Karena dengan membahas topik ini kita bisa membantu orang yang memiliki sifat pendiamnya dan mencari cara untuk mengubah sifat pendiamnya tersebut. Selanjutnya, menurut adik-adik, bagaimana sih karakteristik orang yang memiliki karakter diri pendiam ini? Baiklah, untuk adik-adik yang mau beri pendapatnya, silakan angkat tangan. Silakan. Pemalu. Baik sekali. Kemudian Hati-hati dalam berbicara sama orang. baik, ada lagi? Misterius, orang kalau pendiam, Baik sekali. Kemudian tidak suka berdebat soalnya orangnya bodoh amat. baik sekali. Baiklah, pendapat adik-adik sudah bagus sekali. Jadi dapat kakak simpulkan bahwa orang yang memiliki karakter diri pendiam ini biasanya tidak suka berdebat, hati-hati saat berbicara, kemudian misterius dan pemalu. Baik, menurut adik-adik, apa saja sih yang menjadi faktor penyebab dari memiliki karakteristik diri pendiam ini? Adik-adik yang ingin memberikan pendapat, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Sering merasa diabaikan, Baik sekali. Kemudian cuek pada lingkungan sekitarnya. baik sekali. Faktor dari masa lalunya atau masa kecilnya, lebih menutup diri. Oke. Pendapat adik-adik sini baik sekali. Jadi dapat kakak simpulkan bahwa orang yang memiliki karakter diri pendiam ini biasanya sengaja menutup diri atau tidak percaya diri. Bisa juga dia cuek pada lingkungan sekitar. Kemudian dia latar belakang dia melakukan itu karena ada pengalaman di masa lalunya. Baik, kemudian menurut adik-adik apa sih dampak positif dan negatif dari orang yang memiliki karakter diri pendiam ini? Untuk adik-adik yang ingin beri pendapatnya, silakan angkat tangan. Dampak positifnya biasanya itu dia lebih fokus. Ya, baik sekali. Kemudian Dampak negatifnya itu dia sering dianggap sombong sama orang-orang. Dampak positifnya itu dia jadi lebih peka, lebih tenang dan lebih tulus. baik sekali. Kemudian Dampak negatifnya itu dia sulit beradaptasi atau berinteraksi dengan orang. baiklah, pendapat adik-adik di sini sangat bagus-bagus sekali. Jadi dapat kakak simpulkan bahwa dari karakter diri pendiam ini memiliki sisi positif dan sisi negatif. Yang mana salah satunya orang pendiam biasanya orang yang fokus
tulus, dan peka. Sedangkan dampak negatifnya itu dianggap sombong oleh lingkungan dan sulit berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan. Baiklah, kemudian upaya dan solusi yang dilakukan. Setelah kita mengetahui dampak dari orang yang memiliki karakter diri pendiam ini, menurut adik-adik, apa upaya dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi karakter diri pendiam ini? Silakan. Meminta bantuan para teman yang aktif untuk membantunya memulai obrolan. Mulai bersosialisasi dan menyapa orang duluan. Baik, pendapat adik-adik baik sekali. Jadi kesimpulannya, upaya yang bisa dilakukan untuk mengubah dan mengembangkan sifat pendiam ke arah yang lebih baik yaitu mulai bersosialisasi, melibatkan diri dalam diskusi, meningkatkan kepercayaan diri, serta mulai menyapa orang lain terlebih dahulu. Baiklah, setelah ini kakak ingin mendengarkan apa saja komitmen adik-adik setelah kita membahas topik memiliki karakter diri pendiam. Berkomitmen untuk mulai bersikap ramah pada orang lain. Baik sekali. Kemudian, Meningkatkan kepercayaan diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. baik sekali. Setelah ini akan mengajak teman yang pendiam untuk ngobrol kami. Baik sekali. Setelah ini lebih menghargai teman dan tidak mengabaikannya. Oke, komitmen dari adik-adik sangat baik sekali. Baiklah, setelah kita melakukan diskusi ini, mari kita melakukan game peneguhan komitmen dari adik-adik sekalian. Game yang akan kita mainkan yaitu bola panas. Panas. Nah, jadi permainannya ini namanya bola panas, di mana kita akan mainkannya dengan bola. Jadi bola ini dianggap panas. Ketika ada anggota kelompok yang memegangnya, dia harus memberikan kata-kata yang positif seperti kata-kata motivasi atau apapun itu kata-kata yang positif, tapi mengatakannya dengan cepat karena dia menganggap bola itu panas, kemudian langsung dilempar ke temannya, kemudian langsung bergantian seperti itu. Paham? Paham. Baik. Baiklah, mari kita mulai gamenya dari kakak dulu. Mari kita belajar supaya pintar. Semangat BKP. Hidup aku Ganggu. Loh, mau tidak ngomong. Coba lanjut aja. Jangan ada lontong. Kayaknya udah lewat doang. Baik, adik-adik sekalian, waktu kita sudah hampir habis. Jadi kakak ingin meminta adik-adik untuk menyampaikan kesan dan pesannya mengenai kegiatan BKP kita dengan topik diskusi memiliki karakter diri pendiam. Dimulai dari siapa? Silahkan. kesannya merasa semangat untuk berubah, kesannya gamesnya lebih menarik lagi. Baik sekali. Kemudian Kesannya merasa senang bisa membantu teman yang pendiam, dan kesannya semoga BKP ini tetap berjalan dengan semestinya. Kesannya senang bisa memahami situasi teman yang pendiam. Kesannya agar PK-nya jangan malu-malu. baik sekali. Merasa bersyukur dan kita jadi tahu untuk memperbaiki diri. Terus pesannya, topiknya yang bahas menarik lagi, lebih menarik lagi. Baik sekali. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, adik-adik semuanya, menurut kalian kapan lagi kita buat kegiatan seperti ini? Cepat cepatnya. Bulan sekali. Oke, baik sekali. Baiklah, kegiatan kita sudah akan berakhir. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.